tempat, tapi itu semua tidak boleh mematahkan semangat kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Untuk itu, dengan ungkapan syukur kita, marilah kita memuji Tuhan kita, bersorak-sorai bagi Raja dan Tuhan kita yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Bersorak, nyanyikanlah nyanyian. Bapak, Ibu, serta rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, saat ini kita sudah memasuki hari keempat dalam rangkaian doa 10 hari. Dan tema pada hari ini adalah nyanyian sebagai sumber kekuatan. Hari ini kita akan belajar dari salah satu tokoh Raja Israel yang dimana pada saat dihadapkan dengan berbagai ancaman, ia boleh mengandalkan Tuhan dan tetap memuji Tuhan. Untuk itu, sebelum kita mendengarkan renungan, malah kita mempersiapkan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan atas setiap berkat-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih kalau pada hari ini kami masih diberikan kesehatan dan dapat bangun untuk mengikuti doa pagi hari ini. Bapa, saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biar Tuhan yang boleh berbicara melalui firman hari ini, agar kami boleh terus mengandalkan Tuhan di dalam setiap hari kami. Terima kasih ya Tuhan, yang dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Shalom semuanya, Bapak Ibu, baik rekan-rekan semuanya. Bacaan kitab kita hari ini terambil dari 2 Tawarik pasal 20 ayat yang pertama sampai 37. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata, sambil berkata, "Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Ya, itu bacaan kita hari ini. Saya akan bertanya beberapa pertanyaan. Seberapa sering kita bernyanyi? Mungkin jawaban dari bahwa Bapak Ibu atau rekan-rekan semuanya bisa mungkin seminggu sekali atau juga setiap hari ketika kita mendengarkan musik atau mungkin mendengarkan seorang yang bersenandung, kita tiba-tiba, oh ya saya tahu lagu itu. Orang seringkali membedakan antara lagu rohani dan lagu duniawi. Seakan-akan itu merupakan 2 jenis lagu yang berbeda bahkan bertentangan. Namun sebenarnya tahukah apa itu lagu?
Apakah sebuah lagu bisa membuat suatu dampak bagi yang menyanyikannya atau mungkin kita yang mendengarkannya? Dan sejauh mana lagu tersebut dapat membuat dampak bagi kehidupan saya dan Anda sekalian? Lagu merupakan susunan atau rangkaian kata bernada yang diperoleh dari berbagai inspirasi atau pengalaman dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat menciptakan atau mengendalikan suatu perasaan atau emosi terhadap lagu yang dinyanyikan atau didengarkan. Menurut Jan van Luxburg, lirik lagu bisa berisikan ungkapan yang bersifat pepatah, pesan iklan, semboyan-semboyan politik, syair-syair lagu pop, atau bahkan doa-doa. Sehingga baik itu ragam lagu duniawi maupun lagu rohani, di dalamnya terdapat lirik yang tentunya bisa jadi membawa dampak besar bagi setiap orang yang menyanyikannya ataupun yang mendengarkan alunan lagu tersebut. Sesuai dengan tema bacaan kita hari ini, ada seorang raja Israel bernama Yosafat. Pada saat itu, bangsa Israel sedang mengalami ancaman dari bangsa lain yang jumlahnya cukup besar atau banyak. Lalu, apakah yang Yosafat lakukan? Di tengah rasa takutnya Yosafat mengambil sebuah keputusan untuk mencari Tuhan. Yosafat mengumpulkan banyak bangsa Israel untuk berdoa dan puasa bersama-sama. Sampai ada seorang pelihat yang dikuasai roh Tuhan, kemudian mengatakan bahwa mereka harus turun berperang menurut kehendak Tuhan, sebab Tuhan akan menyertai bangsa mereka. Sebab mereka bukan berperang secara jasmani atau rohani, melainkan berperang secara rohani, mengalahkan setiap keraguan atau penyertaan Tuhan terhadap mereka. Mereka harus melawan kebimbangan mereka, mereka harus melawan keraguan mereka. Apakah Tuhan akan ada di pihak mereka? Itulah yang sebenarnya mereka akan hadapi. Yosafat kemudian melakukan apa yang disarankan pelihat itu. Ia mengingatkan pula kepada bangsa Israel bahwa haruslah tetap percaya kepada Tuhan Allahmu. Maka mereka, bangsa Israel, akan tetap teguh melawan peperangan. Yosafat pun menempatkan para pemuji Tuhan untuk menjadi bagian dari para tentara. Aneh bukan? Para pemuji, orang yang bernyanyi, ditempatkan bagian daripada pasukan yang akan melawan perang. Aneh sekali. Namun, disinilah kehendak Tuhan bekerja. Hal tersebut menjelaskan bahwa bangsa Israel telah mencapai tahap penyerahan diri kepada Tuhan. Ketika berhadapan dengan musuh mereka mengungkapkan pula bahwa mereka berperang bukan mengandalkan tongkat ataupun pedang, melainkan dengan perisai yang ajaib, perisai yang tidak akan diberikan oleh Allah atau ilah lain. Melalui puji-pujian tersebut, setiap orang merasakan sukacita dan memiliki pengharapan hanya kepada Tuhan. Bangsa Israel akhirnya memenangkan peperangan. Karena kemenangan itu, maka Yosafat menyadari bahwa memuji Tuhan begitu penting. Seorang anak bernama Willie Mayrich diculik di depan rumahnya saat ia berusia 9 tahun. Selama berjam-jam, ia menempuh perjalanan dalam mobil bersama sang penculik ke tempat yang tidak pernah ia ketahui, dan kemana tujuannya pun dia tidak tahu. Di dalam mobil itu, dan pada saat itu pula, dia merasakan hal manusiawi, takut. Namun ada satu hal menarik yang ia lakukan untuk mengusir rasa takutnya. Ia menyanyikan sebuah lagu berjudul Every Praise, tiap pujian. Ketika ia mengulang-ulang lagu itu, si penculik pun geram.
ia mengeluarkan sumpah serapahnya, menyuruh untuk anak itu diam karena ia merasa gundah. Akhirnya penculik itu menghentikan mobilnya dan menurunkan Willy tanpa melukainya sama sekali. Seperti yang ditunjukkan Willy, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh menuntut kita untuk memusatkan perhatian pada karakter Allah saja dan mengabaikan hal-hal yang kita takuti, masalah dalam hidup kita, dan setiap apapun yang menghadang kita, itu akan terkalahkan dengan puji-pujian yang benar-benar tulus dari dalam hati kita. Kita membutuhkan nyanyian, kita membutuhkan nyanyian rohani, tetapi bukan berarti lagu duniawi tidak boleh dinyanyikan. Namun, dengan nyanyian rohani, kita dikuatkan. Ada dampak luar biasa yang mempengaruhi rohani kita. Rohani kita disegarkan, dipulihkan, bahkan dengan puji-pujian dan penyembahan kepada Tuhan yang dengan sungguh-sungguh, maka kita akan merasakan bahwa Allah berjalan bersama kita pada saat-saat terkelam dalam hidup kita. Dia memampukan kita untuk menemukan berkat-berkat-Nya di dalam lembah kekelaman. Tiba saatnya kita akan menaikkan doa syafaat kita. Di sini saya akan mempersilakan Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya untuk menaikkan doa pribadi. Saya akan membacakan doa pokok doanya. Yang pertama, kita akan berdoa untuk majelis jemaat dan para aktivis. Mari kita berdoa. Agar usaha pemerintah Indonesia dalam memutus rantai penularan COVID-19 dapat segera membawa hasil. Mari kita berdoa. Kita akan berdoa bagi pasien COVID-19, bagi keluarga, bagi tenaga medis, dan kita akan membawa doa kita juga untuk umat yang sakit. Ada Ibu Erlina Purba dan Ibu Rismawati Sitanggang. Mari kita berdoa. Keempat, kita akan berdoa bagi perekonomian Indonesia yang terkena dampak dari COVID-19 agar dapat segera pulih seperti sedia kala. Mari kita berdoa.
Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya, untuk berdoa secara pribadi, mengutarakan segala pergumulan yang tengah kita hadapi, menceritakan segalanya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau, Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ulangan 31 ayat 6. Bapak, Ibu, serta rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, di tengah pandemi COVID-19 yang saat ini masih berlangsung, mungkin saat ini banyak pergumulan hidup yang ada di dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini kita merasa lelah dan ingin menyerah, ataupun kita khawatir dan takut untuk menjalani hari esok yang tidak pasti. Tapi percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai kita, dan Tuhan ada di pihak kita. Dia adalah keselamatan dan nyanyian kita, karena Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Tuhanlah kekuatanku.